Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo. Hai. Hai. Halo. Apa kabar semua anak-anak GKA Sion? Luar biasa, Lause. Pasti sehat ya. Amin. Ketemu lagi dengan Lause Leni Dan Lause Vena. di ibadah minggu kita hari ini. Sebelum mulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Iya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Sertai dan pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Lause, Yes. untuk membuka ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita mau menyapa Tuhan dulu ya anak-anak ya. Yuk sambil berdiri semuanya bersukacita kita pujikan pujian ini. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Betul sekali loh Seleni. Yes. Kasih Tuhan selalu indah dalam hidup kita. Setiap hari. Mulai dari melek mata, matahari bersinar sampai matahari terbenam, Kasih Tuhan indah dalam hidup kita. tetap sama. Amin. Yes. Masa, Yes. tahu nggak siapa raja di hutan? Home. Oh, bukan. Yang nyiptain home itu siapa? Oh ya Tuhan lah. Iya, kita mau nyanyi lagu Who is the King of the Jungle? Yes. Oke, gerakannya ya. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Blah 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 blah. Who is the king of the universe? The jungle and the sea. I tell you, Jesus. Yes, He is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Blah 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 blah. Who is the king of the universe, the jungle and the sea? I tell you, Jesus. Yes, He is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. I tell you, Jesus.
Ih, benar sekali loh, Sob. Iya, Yesus adalah Raja. Iya, Baik itu di hutan, di seluruh dunia. di atas segala-galanya pokoknya ya. Amin. Amin. Dan Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi loh, Sob. Di gunung, Ada. di lembah, Ada. di laut, Pasti ada. di mana-mana berarti Di mana-mana. ya. Yes. Kita akan menyanyikan lagu Ku Daki-Daki. Siap mendaki semuanya? Yes, yuk. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hingga membentang. Yesus besertaku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab engkaulah Yesus. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, ke kanan, di kiri kau ke kiri lagi, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab engkaulah Yesusku. Oke, masa bener loh, Tuhan Yesus ada saat kita suka, saat duka, karena Tuhan beserta dengan kita. Yes. Kapanpun, dimanapun, Tuhan selalu ada buat kita, menyertai kita semua. Amin. Nah, Lasavena, Iya. sekarang sudah tiba waktunya bagi kita untuk Mendengar mendengarkan firman. Yuk, anak-anak yang di rumah, siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Biarlah firman ini bertumbuh subur di dalam hati kita menjadi berkat. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Oke anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau.
Tibalah saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk sungguh-sungguh mau taat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Lause yang akan menyampaikan firman ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Minggu lalu kita dengar bahwa Allah kita adalah Allah yang penolong. Nah, hari ini Losah ini mau mengajak kita melihat ya, bagaimana Allah itu adalah Allah yang memperhatikan. Jadi ketika Yusuf sudah menolong warga Mesir pada waktu itu dalam kelaparan, rupanya berita bahwa di Mesir ada begitu banyak bahan sehingga orang bisa datang membeli, asal ada uang bisa datang membeli ya. Itu kedengaran oleh papanya Yusuf, yaitu Bapak Yakub dan juga saudara-saudaranya. Mereka tidak punya lagi bahan makanan. Lalu Yakub berkata kepada anak-anaknya, dia bilang begini, kok kamu saling lihat-lihat aja? Kita ini bahan makanannya sudah hampir habis. Ayo, Papa dengar katanya di Mesir ada gandum. Pergilah kalian ke sana dan lihatlah, lalu bawa pulang gandum untuk kita. Kita memerlukan begitu banyak, ada istri kalian, ada anak-anak, ada cucu-cucuku, ada banyak sekali pegawai. Kalian pergi ke sana, lalu bawalah gandum kemari. Akhirnya mereka bersepuluh ya, mereka pergi ke sana. Mereka meninggalkan adiknya di rumah karena papanya mau ditemani oleh adiknya namanya Benyamin ya. Lalu kemudian pergilah 10 orang. 10 orang ini kakaknya Yusuf ya. Nah, mereka pergi melakukan sebuah perjalanan yang tidak bilang dekat ya, tapi mereka harus melakukan perjalanan itu untuk membawa pulang bahan makanan buat keluarga mereka masing-masing, juga untuk ayahnya dan pegawai-pegawai di situ ya. Nah, pada waktu mereka sampai ke sana, mereka bertemu dengan Yusuf. Yusuf disebut mangku bumi negeri itu di Mesir ya, karena ingat dia dipercayakan oleh Firaun untuk mengatur segala sesuatu. Dan bahkan dalam keadaan kelaparan ketika rakyat datang kepada Firaun, Firaun bilang, pergilah kepada Yusuf, orang yang roh Allahnya, orang yang Allahnya itu luar biasa ya. Nah, ketika mereka sampai sana, Yusuf melihat mereka. Yusuf kan sebagai penguasa nomor 2 loh, ingat ya. Dia berdandan sebagai seorang penguasa dengan topi yang khusus, baju yang khusus. Jadi saudara-saudaranya tidak mengenal dia. Apalagi mereka sudah lama membuang dia gitu ya. Tapi Yusuf masih ingat ke saudara-saudaranya. Waktu dia lihat, dia kaget. Waduh, ini saudara-saudara saya. Ya, Yusuf kaget sekali, lalu dia menegur mereka, dia membentak sengaja gitu ya. Dari mana kalian katanya? Kok ini orang kelihatan kok gimana gitu ya. Kami dari tanah Kanaan mau membeli bahan makanan katanya gitu ya. Lalu Yusuf mengenal dia, lalu Yusuf bilang, jangan-jangan kalian ini pengintai datang untuk melihat negeri ini yang tidak dijaga di daerah mana, dan kalian akan melakukan hal yang jahat gitu ya. Mereka bilang, enggak. Kami ini semua bersaudara, kami satu ayah, kami semua bersaudara ya. Kami ini bukan pengintai ya. Enggak, saya tidak percaya. Pasti kalian mau datang untuk mengintai. Lalu mereka bilang, enggak. Tuhan dengarkan kami dulu, kami ini adalah hamba-hamba 12 orang. Kami bersaudara 12 orang, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Nah, sekarang yang bungsu ada bersama dengan ayah kami, dan yang satu sudah tidak ada lagi. Wah, waktu mereka ngomong sudah tidak ada lagi, maksud mereka adalah Yusuf ya. Lalu kata Yusuf, sudahlah, aku sudah yakin bahwa kalian itu adalah pengintai. Pengawal, bawa mereka masuk ke dalam tahanan. Wow, mereka langsung dibawa masuk ke dalam tahanan ya, selama 3 hari disuruh untuk membawa dikurung di dalam tahanan gitu ya. Karena apa? Yusuf sempat bilang mereka, kalau kalian bukan pengintai, salah satu cepat pulang ke rumah kalian, bawa adik kalian ke sini kalau memang benar kalian bukan pengintai dan bukan pembohong. Jangan-jangan kalian mengarang cerita bahwa kalian adalah bersaudara semua, punya adik, punya papa yang masih hidup. Padahal Yusuf itu pengen lihat adiknya ya. Jadi dia suruh mereka untuk pulang. Tapi mereka bilang, gak mungkin kami balik. Kami benar-benar membutuhkan gandum. Ayah kami dan keluarga kami di Kanaan sana sedang dalam keadaan kelaparan gitu loh. Lalu akhirnya Yusuf
Yusuf tahan mereka 3 hari. Wah, tapi dia juga gelisah. Gimana ntar kalau ayahnya kelaparan, tidak ada bahan makanan, anak-anak dari saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian ia melepaskan mereka ya. Ketika ia sudah melepaskan mereka, lalu dia meminta mereka untuk pergi membawa pulang gandum, tapi dia bilang salah satu di antara kalian harus tinggal di sini, gitu ya. Ya, Simeon disuruh tinggal di situ. Kenapa tinggal di situ? Supaya kalian nanti balik lagi bawa adiknya kalau kalian bukan pembohong. Waduh, mereka udah sedih sekali. Mereka pikir gini, waduh, ini gara-gara kita nih berdosa terhadap adik kita. Kita buang adik kita jual adik kita. Sekarang nih jadinya kita yang susah nih. Aduh, ini pasti gara-gara kita melakukan hal yang jahat. Jadi mereka sudah saling berbisik. Mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti bahasa mereka. Karena memang pada waktu mereka datang, Yusuf menggunakan bahasa yang berbeda. Lalu ada juru bicaranya, juru tafsirnya ya, juru bicara yang menafsir perkataan saudaranya, lalu perkataan Yusuf kepada mereka dan lain sebagainya. Tapi Yusuf mengenal, Yusuf tahu semua apa yang menjadi pembicaraan mereka. Lalu dikatakan Ruben akhirnya memberitahukan kepada mereka ya, kepada saudara-saudaranya, bukankah udah dahulu aku bilang, makanya kalian sih melakukan hal yang jahat kepada Yusuf, akhirnya kita jadi sekarang susah gitu ya. Lalu Yusuf yang mendengar itu, dia sedih, dia menangis, tapi dia juga rindu kepada kakak-kakaknya, tapi dia belum bisa melakukan atau memperkenalkan diri. Akhirnya Simeon yang tinggal ya, Simeon yang tinggal di antara mereka, lalu mereka pulang membawa gandum supaya orang tuanya Yakub dan juga anak istri mereka juga dicukupkan bisa menikmati makanan. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa melihat bagaimana Allah itu adalah Allah yang memelihara, ya, Allah yang tidak pernah membiarkan umatnya begitu saja. Jadi ketika saudara-saudaranya menjual Yusuf itu hal yang jahat, Tuhan tidak suka. Tapi ada seorang ayah yaitu Yakub yang terus berdoa. Ya, lalu kemudian saudara-saudaranya ini mereka juga bertobat. Mereka tahu bahwa mereka salah, mereka jahat, mereka telah melakukan hal yang salah, membuat papanya sedih, berbohong kepada papanya. Ingat ya, pada waktu mereka bawa pulang jubahnya Yusuf, lalu mereka bilang Yusuf dimakan oleh binatang, padahal itu darah binatang ya, bukan darahnya Yusuf dan sebagainya. Ya, nah Yakub yang pernah mendengar janji Allah bahwa Allah adalah Allah yang menyertai, Allah yang memberkati, dan Yakub yang hidupnya takut dengan Tuhan, dia juga mengajarkan itu kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya ini juga mereka jadi merasa bersalah, menyesal ya. Lalu kita melihat ketika seseorang datang kepada Tuhan, Allah itu mendengar, Allah memelihara umatnya. Dia tidak membiarkan Yakub dan anak-anaknya kelaparan. Ternyata Allah sudah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan Yakub dan anak-anaknya, sehingga Allah mengizinkan Yusuf masuk ke dalam tanah Mesir. Lalu kemudian menjadi orang yang dipercayakan menjadi penguasa, dan kemudian apa? Menolong umat Allah sehingga umat Allah itu tidak sampai kelaparan. Allah memelihara. Allah tidak pernah membiarkan umatnya kelaparan ya. Allah selalu menolong dan memperhatikan umatnya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Lausa ini mau mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang memperhatikan kita. Allah yang memperhatikan kita ini, Allah yang memperhatikan melalui siapa? Melalui orang tua kita. Allah yang memelihara ini, Allah yang memelihara melalui siapa? Melalui orang tua kita. Pemeliharaan Tuhan itu dalam bentuk apa sih? Makanan yang kita makan setiap hari. Pemeliharaan Tuhan itu dalam bentuk apa? Perhatian dari orang tua kita. Mungkin kita merasa bahwa orang tua kita memberikan atau menegur, melakukan hal-hal yang kadang kita tidak suka dengar. Ayo makan lagi main game, ayo makan lagi asik ini, ayo begini, ayo begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi kita harus bisa melihat bahwa itu semua bagian daripada Allah yang memelihara kita, Allah yang tidak meninggalkan kita, Allah yang mengasihi kita. Kita harus membawa hidup kita terus di hadapan Tuhan, ya. Tuhan yang memelihara hidup kita. Kalau Tuhan yang memelihara hidup kita melalui papa mama kita, melalui orang-orang di sekeliling kita, maka kita harus apa? Kita harus tahu taat kepada mereka dan hidup apa? Hidup bersyukur, hidup dalam ucapan syukur di hadapan Tuhan.
Ya, kiranya Tuhan boleh menolong kita. Jadi mulai hari ini kalau ditegur papi mami, diingetin papi mami, kalau kita makan, kalau kita minum, kita punya baju, kita punya rumah berteduh, entah itu kos, entah itu sewa, entah rumah pribadi, harus belajar bersyukur. Karena itu semua bagian daripada pemeliharaan Tuhan. Bagian dari apa? Pemeliharaan Tuhan. Allah memelihara kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang memelihara kami melalui papi mami kami, melalui papa mama, mungkin juga melalui orang lain. Kami tahu Tuhan, kami punya tempat berteduh di kala hujan, di kala panas, kami punya makanan yang bisa kami makan, kami punya tempat untuk kami tidur, semuanya kami tahu adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk terus diingatkan bahwa Engkau Allah yang juga memelihara kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sayang dan Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik dan Engkau terus bersama dengan kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Nah, anak-anak, untuk ayat hafalan minggu ini terdapat pada Mazmur 55 ayat 23a. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Untuk persembahan, anak-anak Sekolah Minggu Pusat, Pos PI Regensi, dan Pos PI Singaraja dapat memasukkannya ke dalam celengan yang telah dibagikan oleh Lause di sekolah minggu. Dan untuk anak-anak yang Pos PI yang lain dan juga anak-anak yang belum mengambil celengannya bisa mentransfer atau meminta bantuan orang tua untuk mentransfer lewat kode QRIS di samping. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.